Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Anissa Cahyati dengan NPM 244820111024 dari kelas 24 KKA Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini aku akan ngejelasin anatomi dari integumentum, nota, dan THT menurut pengetahuanku setelah mendengarkan pemaparan dari Dr. Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Yuk, mari kita bahas mulai dari yang pertama, itu adalah sistem integumentum. Nah, sistem integumentum ini adalah sistem organ terbesar pada tubuh manusia, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Pada sistem integumentum atau pada kulit itu eh, terdapat tiga lapisan teman-teman. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari epidermis. Nah, epidermis itu adalah lapisan luar yang tipis, terdiri dari epitel berlapis gepeng. Nah, lapisan epidermis ini merupakan lapisan terluar di dalam eh, sistem integumen atau di dalam kulit kita. Nah, dia sistem epidermis itu terluar ya, teman-teman. Selanjutnya ada dermis, merupakan lapisan dalam yang lebih tebal, terdiri dari jaringan ikat. Yaitu sistem dermis itu merupakan lapisan dermis itu yaitu merupakan lapisan bawah dari epidermis. Epidermis kan di atas, nah dermis itu di bagian bawahnya. Dermis itu mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Selanjutnya itu adalah hipodermis. Hipodermis itu merupakan lapisan paling bawah di antara epidermis, dermis, dan dua lapisan itu. Di mana lapisan dermis itu lapisan di bawah dermis yang terdiri dari jaringan api dosa atau lemak dan jaringan ikatan lekat. Nah, di integumen itu ada namanya atau ada namanya aneksa atau sistem pelengkap, di mana sistem pelengkap itu terdiri dari rambut, di mana rambut itu terdiri dari keratin yang berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari sinar matahari dan cedera. Yang kedua itu ada kuku, merupakan pelindung ujung jari dan jari kaki, terbuat dari keratin yang keras. Yang ketiga itu ada kelenjar, di mana kelenjar itu terbagi menjadi dua, ada kelenjar keringat yang digunakan untuk mendinginkan tubuh. Yang kedua ada kelenjar minyak atau sebasea yang menghasilkan sebum atau minyak yang kita bisa analogikan kelenjar minyak ini seperti oli yang digunakan untuk melumasi dan melindungi kulit. Selanjutnya ada mata. Pada mata itu ada kornea. Kornea itu merupakan lapisan transparan di depan mata, melapisi iris dan pupil. Fungsinya untuk membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan awal dari debu, kotoran, dan mikroorganisme. Selanjutnya ada lensa. Lensa ini merupakan struktur transparan dan elastis yang berada di belakang pupil. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di mata. Selain itu juga untuk mengatur fokus untuk melihat benda jauh dan dekat. Yang ketiga ada iris dan pupil, di mana fungsinya untuk membatasi jumlah cahaya agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, teman-teman. Pupil ini di bagian yang berwarna mengontrol ukuran pupil, sedangkan pupil di lubang tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada sklera. Sklera ini merupakan lapisan terluar mata yang berwarna putih. Fungsinya uh, untuk memberikan bentuk pada bola mata. Selain itu juga untuk melindungi bagian dalam mata
dan juga tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan mata. Yang kelima itu ada koroid, yaitu berada di tengah-tengah antara sklera dan juga retina, di mana fungsinya itu untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke retina dan lapisan mata. Dan itu juga untuk mengurangi pantulan cahaya dalam mata. Yang keenam itu ada retina, teman-teman. Retina itu merupakan lapisan tipis di bagian belakang mata yang berisikan sel-sel peka, di mana di mana fungsinya itu untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang akan diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Terakhir ada makula. Makula ini merupakan bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail. Fungsinya untuk memungkinkan kita melihat dengan jelas dan tajam. Seperti kita melihat seseorang, itu pasti jelas. Dan saat kita membaca, di mana itu adalah perannya makula, teman-teman. Untuk bertanggung jawab dalam penglihatan secara detail. Selain itu juga berperan dalam warna. Selanjutnya ada tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini merupakan saluran pernapasan bagian atas dan saluran pencernaan. Dalam tenggorokan ada faring yang terbagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Mari kita bahas satu persatu. Nasofaring merupakan eh, tempatnya itu di belakang rongga hidung, di atas palatum lunak. Fungsinya untuk saluran udara utama untuk pernapasan. Ciri khasnya dilapisi epitel respiratorik bersila untuk membersihkan udara dari partikel asing. Yang kedua ada orofaring. Dia itu berada di belakang rongga antara palatum lunak dan epiglotis. Fungsinya untuk saluran udara dan makanan. Ciri khasnya itu dilapisi epitel squamosa berlapis yang lebih tahan terhadap gesekan dari makanan. Yang terakhir ada laringofaring itu berada di belakang faring, meluas hingga esofagus. Fungsi utamanya itu saluran udara dan makanan, serta persimpangan penting antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Ciri khasnya itu dilapisi epitel squamosa berlapis yang melindungi dari abrasi makanan dan minuman. Nah, selanjutnya itu ada hidung. Hidung merupakan organ kompleks yang berperan penting dalam pernapasan, penciuman, dan fungsi lainnya. Terbagi menjadi dua, ada bagian eksternal dan bagian internal. Kita bahas bagian eksternal dulu ya teman-teman, ada tulang nasal. Dia itu dua tulang kecil yang membentuk jembatan hidung. Setelah itu ada tulang rawan hialin, berbagai tulang rawan yang membentuk struktur fleksibel ujung hidung. Bentuk dan ukuran tulang rawan ini menentukan bentuk hidung masing-masing individu. Selanjutnya ada kulit yang digunakan untuk menutup struktur tulang dan tulang rawan, serta mengandung kelenjar sebasea atau menghasilkan sebum dan folikel rambut. Ketebalan kulit ini bervariasi, lebih tebal di ujung hidung. Yang terakhir ada lubang hidung atau nares. Selanjutnya ada bagian internal dari rongga hidung. Ada konka, itu tiga struktur tulang yang menonjol ke dalam rongga hidung serta meningkatkan luas permukaan kontak hidung dengan mukosa. Permukaan yang luas ini meningkatkan efisiensi pemanasan dan pelembapan udara. Terus ada mukosa hidung, dia itu membran yang melapisi rongga hidung, terdiri dari epitel respiratorik, sel gobet, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada meatus. Meatus ini merupakan ruang-ruang di antara konka tempat udara mengalir. Selanjutnya ada epitel olfaktori, terletak di atap rongga hidung, mengandung reseptor penciuman yang mendeteksi bau. Sinyal reseptor ini dikirim ke otak melalui saraf olfak
olfaktorius. Selanjutnya ada sinus paranasal. Rongga, di mana dia itu rongga udara di dalam tulang-tulang sekitar rongga hidung. Ada sinus maxillaris, frontalis, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Selanjutnya ada telinga. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini ada daun telinga. Yang pertama berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang kedua ada saluran telinga yang berfungsi mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga seperti semut, serangga agar terhindar dari infeksi atau penyakit. Serta dia ini tuh meneruskan gelombang suara ke rumah siput. Selanjutnya ada telinga bagian tengah. Dia itu adalah ada membran tipani, di mana membran tipani ini untuk menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran suara yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, di tulang telinga ini, di membran di tulang telinga ini terbagi menjadi tiga teman, ada tulang landasan, sang burdi, dan tulang martil. Sedangkan fungsi tulang telinga adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke koklea. Yang terakhir adalah telinga bagian dalam atau saluran eustachius, di mana untuk menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Yang kedua adalah saluran setengah lingkaran, di mana dia itu disebut semi sirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Mungkin itu pemaparan dari saya mengenai sistem integumentum, mata, dan THT. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan maupun penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.